Di sebuah kota kecil yang jauh dari keramaian, ada sebuah rumah tua yang terletak di ujung jalan. Rumah itu memiliki sejarah yang suram dan cerita yang beredar di kalangan penduduk setempat cukup untuk membuat siapapun merinding. Beberapa mengatakan bahwa rumah itu dulunya milik seorang penyihir. Sementara yang lain percaya bahwa rumah itu adalah tempat ritual gelap. Yang pasti, tidak ada yang mau mendekati rumah itu setelah matahari terbenam. Suatu malam, sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut. Mereka adalah Nande, Eko, Tikan, dan Roni. Dengan senter di tangan dan rasa takut yang bercampur dengan rasa ingin tahu, mereka memasuki rumah itu lewat pintu belakang yang sudah lapuk. Begitu masuk, udara terasa dingin dan lembab. Meskipun malam itu sebenarnya cukup hangat, mereka berjalan melewati ruangan-ruangan yang penuh dengan debu dan jaring laba-laba. Dinding-dindingnya penuh dengan retakan dan suara angin yang menerobos celah-celah menambah suasana menyeramkan. Saat mereka mencapai ruang tamu, Roni menunjukkan sebuah foto yang tergantung di dinding. Foto itu tampak seperti keluarga bahagia, tetapi wajah orang-orang dalam foto itu tampak kabur, hampir seperti dihapus dengan sengaja. Hal itu membuat mereka semakin penasaran. Tika kemudian menemukan sebuah buku tua di atas meja. Buku itu penuh dengan tulisan tangan yang aneh, dan setiap halaman dihiasi dengan simbol-simbol yang tidak mereka mengerti. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Mereka semua berhenti, dan cahaya senter mereka segera mengarah ke tangga. "Siapa itu?" teriak Eko dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Mereka memutuskan untuk naik ke lantai atas, walaupun hati mereka dipenuhi rasa takut. Setiap anak tangga yang mereka pijak mengeluarkan suara berderit yang mengerikan. Di puncak tangga, mereka melihat pintu yang tertutup rapat, dan di balik pintu itu, suara langkah kaki terus berlanjut. Nanda dengan hati-hati membuka pintu, dan mereka menemukan sebuah kamar tidur yang dipenuhi dengan barang-barang usang. Di tengah kamar, ada sebuah boneka tua yang duduk di atas kursi goyang. Boneka itu tampak seperti telah lama ditinggalkan, tetapi matanya tampak mengikuti setiap gerakan mereka. Tiba-tiba, kursi goyang itu mulai bergerak sendiri, perlahan pada awalnya, lalu semakin cepat. Para remaja merasa ketakutan dan mulai mundur, tetapi pintu kamar tiba-tiba menutup dengan keras, membuat mereka terjebak di dalam. Cahaya senter mereka mulai meredup, dan boneka di kursi goyang mulai tertawa. Suara tawa yang dingin dan mengerikan. Mereka berteriak, tetapi suara mereka tenggelam dalam kegelapan malam. Hari berikutnya, penduduk kota menemukan rumah itu dalam keadaan kosong, dan keempat remaja itu tidak pernah ditemukan lagi. Rumah di ujung jalan itu kembali sunyi, tetapi suara langkah kaki dan tawa menyeramkan terus bergema di dalamnya, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani mendekatinya. Setelah menghilangnya empat remaja di rumah tua di ujung jalan, warga kota menjadi semakin ketakutan. Pihak berwenang melakukan penyelidikan, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada Nanda, Eko, Tikan, dan Roni. Meskipun demikian, rumor tentang rumah itu semakin meluas, dengan cerita tentang hantu, kutukan, dan kehadiran jahat yang menghantui setiap sudutnya. Bertahun-tahun berlalu, dan rumah itu tetap kosong, dikelilingi oleh semak-semak liar, dan dibiarkan membusuk. Namun, suatu hari, seorang pengusaha bernama Andri membeli tanah di sekitar rumah tua itu. Dia memiliki rencana untuk membersihkan area tersebut dan membangun kompleks perumahan baru. Meskipun peringatan dari warga setempat tentang rumah tersebut, Andri tetap bersikeras melanjutkan proyeknya. Tim konstruksi yang dipekerjakan oleh Andri mulai membersihkan area tersebut, tetapi mereka melaporkan kejadian-kejadian aneh. Selama pekerjaan, alat-alat berat berhenti berfungsi tanpa sebab yang jelas, dan beberapa pekerja merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Meskipun demikian, proyek terus berjalan, dan Andri menyewa seorang arsitek, seorang wanita muda bernama Mira, untuk merancang rumah-rumah baru di lokasi tersebut. Suatu malam, Mira memutuskan untuk mengunjungi rumah tua di ujung jalan, berharap menemukan inspirasi untuk desain rumah-rumah baru. Dia membawa kamera untuk mengambil foto, berpikir bahwa rumah tua itu bisa menjadi elemen unik dalam rencana pengembangan. Namun, begitu dia memasuki rumah itu, udara dingin menyambutnya, dan aroma busuk memenuhi udara. Mira berjalan melalui ruangan-ruangan yang sudah hancur, mengambil foto setiap sudutnya.
dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia tidak sendirian di dalam rumah itu. Setiap langkah yang dia ambil menghasilkan gema yang mengganggu, dan suara-suara sama terdengar di kejauhan. Ketika dia mencapai tangga menuju lantai atas, dia melihat jejak kaki berdebu di lantai, seolah-olah seseorang baru saja berjalan di sana. Mira mengarahkan kamera ke arah tangga, dan ketika dia mengambil gambar, layar kamera tiba-tiba menampilkan wajah seorang gadis kecil yang tersenyum mengerikan. Mira terkejut dan menjatuhkan kameranya. Saat dia memungutnya, dia mendengar suara langkah kaki yang cepat dan berat di atasnya. Cahaya dari senter di ponselnya mulai bergetar, dan saat dia melihat ke tangga, dia melihat pintu yang perlahan terbuka. Di balik pintu itu, kursi goyang tua yang sama dari cerita lama bergerak maju mundur dengan sendirinya. Ketakutan melanda dirinya, dan Mira berlari keluar dari rumah itu, kamera di tangannya. Dia langsung menuju ke kantor Andre dan memohon agar proyek dihentikan. Namun, Andre tidak mendengarkan dan menganggapnya sebagai reaksi berlebihan terhadap cerita hantu. Esok paginya, ketika para pekerja kembali ke lokasi konstruksi, mereka menemukan rumah tua itu runtuh sendiri tanpa sebab yang jelas. Hanya ada reruntuhan dan puing-puing di tempatnya. Namun, di antara puing-puing itu, mereka menemukan kursi goyang yang masih utuh, bergoyang perlahan meskipun tidak ada angin. Proyek dihentikan, dan Mira memutuskan untuk meninggalkan kota. Namun, suara tawa mengerikan dari dalam reruntuhan terus terdengar, mengingatkan semua orang bahwa rumah di ujung jalan itu masih memiliki rahasianya, rahasia yang mungkin sebaiknya dibiarkan tersembunyi dalam kegelapan. Setelah insiden runtuhnya rumah tua di ujung jalan, kota itu tidak lagi tenang. Meskipun para pekerja konstruksi pergi dan proyek perumahan dihentikan, kehadiran gelap dari rumah itu tampaknya menyebar ke seluruh kota. Penduduk mulai melaporkan peristiwa-peristiwa aneh, pintu yang tertutup sendiri, suara tawa dari lorong-lorong yang kosong, dan bayangan yang melintas di sudut mata mereka. Mira, yang telah meninggalkan kota, merasakan ketidaktenangan yang tak bisa dijelaskan. Dia terus dihantui oleh wajah gadis kecil yang muncul di kamera malam itu. Rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya, dan dia memutuskan untuk kembali ke kota untuk mencari jawaban. Namun, saat dia kembali, dia mendapati kota dalam keadaan yang jauh lebih buruk daripada saat dia meninggalkannya. Di pusat kota, toko-toko tutup lebih awal, dan orang-orang enggan keluar setelah matahari terbenam. Anak-anak tidak lagi bermain di luar rumah, dan orang tua berbicara dengan nada berbisik tentang hantu dan roh jahat yang berkeliaran. Mira bertanya kepada beberapa penduduk tentang apa yang terjadi sejak rumah itu runtuh, tetapi mereka semua menghindari pertanyaannya. Dalam upayanya mencari jawaban, Mira mengunjungi perpustakaan kota untuk mencari informasi tentang sejarah rumah. Di ujung jalan, di bagian arsip tua, dia menemukan catatan tentang keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang putri bernama Alia. Mereka menghilang secara misterius bertahun-tahun lalu, dan rumah itu kemudian ditinggalkan hingga rusak. Namun, ada satu catatan yang menarik perhatian Mira. Seorang tetangga pernah melaporkan melihat cahaya lilin dan mendengar nyanyian aneh dari rumah itu pada malam keluarga tersebut menghilang. Ada juga rumor bahwa ayah Alia terlibat dalam praktik ilmu hitam dan bahwa ritual gelap telah dilakukan di rumah itu. Mira merasa ketakutan, tetapi juga semakin penasaran. Dia memutuskan untuk mencari tempat di mana reruntuhan rumah itu pernah berdiri. Ketika dia tiba di sana, dia menemukan puing-puing yang tersebar dan tumbuhan liar yang tumbuh subur. Namun, yang menarik perhatiannya adalah kursi goyang tua yang masih berdiri di tengah reruntuhan. Kursi itu goyang dengan lembut, meskipun tidak ada angin. Saat Mira mendekati kursi goyang itu, dia merasakan kehadiran yang kuat. Suara langkah kaki terdengar dari balik reruntuhan, dan tiba-tiba, kursi itu berhenti bergerak. Saat itulah Mira menyadari bahwa dia tidak sendirian. Bayangan-bayangan mulai muncul dari balik puing-puing. Bentuk-bentuk samar yang bergerak mendekat. Mira berlari secepat yang dia bisa, tetapi bayangan-bayangan itu terus mengikutinya. Saat dia sampai ke jalan raya, sebuah mobil melintas dan hampir menabraknya. Pengemudi mobil itu, seorang pria tua bernama Pak Hendra, mengenali Mira dan membantunya masuk ke dalam mobil. Pak Hendra adalah salah satu dari sedikit penduduk yang masih mengingat masa lalu rumah tua itu. Setelah mereka berada di tempat yang aman,
Pak Hendra menceritakan kepada Mira tentang malam ketika keluarga Alia menghilang. Dia mengatakan bahwa ada ritual yang terjadi, dan mereka tidak pernah melihat keluarga itu lagi. Namun, sejak itu, suara-suara aneh dan bayangan gelap selalu mengelilingi tempat itu. Pak Hendra percaya bahwa roh keluarga Alia terperangkap di sana, mencari cara untuk melarikan diri. Mira menyadari bahwa dia telah membangunkan sesuatu yang lebih gelap dari yang dia bayangkan. Kota itu sekarang berada dalam bahaya, dan dia harus menemukan cara untuk mengakhiri teror ini sebelum terlambat. Dia dan Pak Hendra memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang ritual gelap dan bagaimana mereka dapat mengembalikan ketenangan ke kota. Namun, mereka harus bergerak cepat, karena bayangan-bayangan gelap semakin dekat, dan suara tawa menyeramkan mulai terdengar lagi. Pak Hendra membawa Mira ke rumahnya, tempat yang dipenuhi buku-buku tua dan catatan sejarah. Dia mengungkapkan bahwa keluarganya telah tinggal di kota itu selama beberapa generasi, dan mereka menyimpan catatan tentang peristiwa misterius yang pernah terjadi. Pak Hendra mengeluarkan sebuah buku dengan sampul kulit yang sudah usang, dan di dalamnya terdapat banyak catatan tentang ritual-ritual kuno dan ilmu hitam. Mira membalik halaman-halaman buku itu, mencari petunjuk tentang apa yang mungkin dilakukan oleh ayah Alia pada malam menghilangnya keluarga tersebut. Dia menemukan sketsa-sketsa simbol aneh dan diagram ritual yang tampaknya melibatkan korban manusia. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah diagram terakhir yang menggambarkan cara menutup portal antara dunia ini dan dunia roh. Pak Hendra menjelaskan bahwa ayah Alia diyakini mencoba membuka portal tersebut untuk mendapatkan kekuatan atau pengetahuan tertentu, tetapi dia gagal mengendalikan kekuatan yang dia lepaskan, yang mungkin menyebabkan hilangnya keluarganya. Portal yang terbuka dapat memungkinkan entitas jahat masuk ke dunia kita, dan cara satu-satunya untuk menutupnya adalah dengan melakukan ritual penutupan yang tepat di tempat yang sama dengan ritual pembukaan. Mira tahu bahwa dia harus kembali ke reruntuhan rumah di ujung jalan untuk melakukan ritual penutupan. Dia meminta bantuan Pak Hendra dan beberapa penduduk kota yang masih percaya pada kisah-kisah lama. Bersama-sama, mereka membawa buku ritual, lilin, dan alat-alat lain yang diperlukan untuk melakukan ritual tersebut. Malam itu, kelompok kecil mereka berkumpul di reruntuhan. Suasana semakin mencekam seiring mereka menyalakan lilin di sekitar kursi goyang yang masih berdiri tegak di tengah-tengah puing-puing. Bayangan-bayangan mulai muncul di tepi penglihatan mereka, dan suara tawa yang menyeramkan semakin keras. Mira membuka buku ritual dan mulai membaca mantra-mantra yang tertulis di sana. Sementara itu, Pak Hendra dan yang lainnya membentuk lingkaran di sekeliling kursi goyang, memegang lilin dan bergumam doa-doa untuk perlindungan. Suara angin bertiup semakin kencang, meskipun malam itu tenang. Ketika Mira membaca mantra terakhir, kursi goyang tiba-tiba mulai bergetar dengan keras. Bayangan-bayangan gelap bergerak menuju mereka, mencoba menerobos lingkaran lilin. Suara tawa berubah menjadi jeritan yang mengerikan, dan kursi goyang akhirnya terjatuh dengan suara keras. Mira tidak berhenti membaca mantra. Dia tahu bahwa jika mereka gagal menyelesaikan ritual ini, kota itu akan dihantui selamanya. Dengan suara yang lantang, dia mengucapkan kata-kata terakhir dari mantra tersebut. Saat itu, cahaya lilin tiba-tiba menyala dengan sangat terang, mengusir bayangan-bayangan gelap dan membuat jeritan menghilang. Ketika cahaya mereda, semua menjadi sunyi. Kursi goyang tidak lagi bergerak, dan angin berhenti bertiup. Portal yang terbuka tampaknya telah ditutup, dan kota itu perlahan kembali tenang. Namun, efek dari kejadian ini tetap meninggalkan bekas. Penduduk kota tidak pernah lagi mendekati reruntuhan rumah di ujung jalan, dan cerita tentang hilangnya keluarga Alia menjadi peringatan bagi mereka yang ingin bermain-main dengan kekuatan yang tidak dapat mereka kendalikan. Mira kembali ke kota asalnya, membawa serta pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia berjanji untuk tidak pernah lagi mengejar hal-hal yang terlalu gelap atau berbahaya. Namun, dia juga tahu bahwa kota itu mungkin tidak pernah benar-benar aman. Meski portal telah ditutup, kegelapan selalu menemukan cara untuk kembali, dan rumah di ujung jalan itu, meskipun hanya reruntuhan, tetap menjadi pengingat akan bahaya yang tersembunyi dalam bayangan. Setelah ritual penutupan, kota perlahan-lahan kembali ke rutinitas normal. Namun, meski tampaknya damai, perasaan ketidakpastian tetap melayang-layang.
penduduk kota masih menghindari reruntuhan rumah di ujung jalan. Takut apa yang mungkin terjadi jika mereka mendekat. Suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak tetap menjadi kisah yang beredar di antara warga. Tetapi mereka belajar untuk tidak membicarakannya dengan lantang. Mira, setelah kembali ke kota asalnya, sering terbangun di malam hari oleh mimpi buruk tentang bayangan dan suara tawa menyeramkan. Dia mencoba melupakan kejadian itu, tetapi ingatan tentang kursi goyang dan ritual di tengah reruntuhan terus menghantuinya. Meski dia mencoba melanjutkan hidupnya, dia merasakan panggilan aneh untuk kembali ke kota itu. 3 bulan setelah kejadian itu, Mira menerima surat dari Pak Hendra. Surat itu singkat dan hanya berisi satu kalimat, "Kegelapan kembali." Dengan segera, Mira memutuskan untuk kembali ke kota. Kali ini, dengan perasaan bahwa tugasnya belum selesai, dia tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Tetapi dia merasa dia harus bertindak sebelum terlambat. Ketika dia tiba di kota, Mira menemukan suasana yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Jalanan hampir kosong pada siang hari, dan wajah-wajah penduduk terlihat penuh dengan kecemasan. Ketika dia menemui Pak Hendra, pria tua itu tampak lebih tua dari sebelumnya. Pak Hendra mengungkapkan bahwa sejak ritual penutupan, hal-hal aneh semakin sering terjadi di kota. Dia membawa Mira ke sebuah tempat yang dianggap sebagai pusat kegiatan aneh. Itu adalah gedung tua di dekat reruntuhan rumah di ujung jalan. Di dalamnya ada ruang bawah tanah yang terkunci rapat dan suara-suara aneh terdengar dari dalam. Pak Hendra mengatakan bahwa penduduk kota mencoba mengabaikan gedung itu, tetapi beberapa malam lalu, seorang anak kecil hilang di dekat sana. Mira dan Pak Hendra memutuskan untuk masuk ke gedung tua itu. Mereka membuka pintu yang terkunci dengan hati-hati dan turun ke ruang bawah tanah. Di sana, mereka menemukan tanda-tanda ritual yang tidak lengkap, serta simbol-simbol yang tampaknya berasal dari buku yang sama yang digunakan untuk penutupan portal. Saat mereka menjelajahi ruang bawah tanah, Mira menemukan sebuah buku yang mirip dengan yang dia gunakan untuk ritual penutupan. Buku itu terbuka pada halaman yang menunjukkan cara untuk membuka kembali portal yang telah ditutup. Dia menyadari bahwa seseorang mencoba membangkitkan kegelapan lagi, dan kemungkinan besar mereka berhasil. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari tangga, dan cahaya lilin mulai berkedip-kedip. Mira dan Pak Hendra bersembunyi di balik beberapa tumpukan kotak tua, menunggu untuk melihat siapa yang datang. Seorang sosok dengan jubah hitam muncul. Dia membawa sebuah tongkat yang dihiasi dengan simbol-simbol kuno. Sosok itu tampaknya mencari sesuatu di antara reruntuhan. Mira menyadari bahwa mereka harus menghentikan sosok itu sebelum dia berhasil membuka portal lagi. Dengan keberanian yang dia miliki, Mira maju dengan cepat dan merebut buku yang dipegang sosok berjubah itu. Pak Hendra, meskipun sudah tua, mengikuti dari belakang dan mencoba merebut tongkat dari tangan sosok tersebut. Terjadi pergumulan singkat, dan sosok itu berhasil melarikan diri, tetapi tanpa buku ritual dan tongkatnya. Mira dan Pak Hendra menyadari bahwa meskipun mereka berhasil mencegah pembukaan portal, ancaman belum benar-benar hilang. Kegelapan masih mengintai di sudut-sudut kota, dan seseorang masih mencoba membawa kembali entitas jahat dari dunia lain. Mereka tahu bahwa mereka harus bersiap untuk kemungkinan serangan lebih lanjut. Dengan demikian, kota menjadi tempat waspada, selalu mencari tanda-tanda kegelapan yang muncul kembali. Mira memutuskan untuk tetap tinggal di kota, membantu Pak Hendra dan penduduk lainnya melindungi diri dari bahaya yang tidak terlihat. Meski mereka telah berhasil mencegah kegelapan untuk saat ini, mereka tahu bahwa pertempuran mereka masih jauh dari selesai. Bayangan mungkin telah diusir, tetapi mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mira dan Pak Hendra menyimpan buku ritual dan tongkat di tempat yang aman, berharap itu cukup untuk mencegah kembalinya kegelapan. Namun, kota tetap dihantui oleh perasaan ketakutan dan paranoia yang tak kunjung hilang. Meskipun mereka telah menghentikan sosok berjubah itu, Mira tahu bahwa mereka hanya menunda yang tak terhindarkan. Kegelapan telah menemukan jalan kembali, dan kali ini dia memiliki sekutu-sekutu baru di antara penduduk kota. Mira mulai bekerja sama dengan beberapa penduduk yang masih berani berbicara tentang kejadian aneh di kota. Mereka membentuk kelompok kecil yang bertemu secara rahasia untuk mendiskusikan cara melindungi kota dan mencari tahu siapa sosok berjubah itu. Pak Hendra menjadi semacam pemimpin tidak resmi.
menggunakan pengetahuan keluarganya untuk membantu mereka memahami simbol dan ritual yang ditemukan di ruang bawah tanah. Setelah beberapa minggu menyelidiki, mereka menemukan beberapa nama penduduk kota yang tampaknya terlibat dalam praktik ritual gelap. Salah satunya adalah seorang pria bernama Arif, seorang pengusaha yang baru saja pindah ke kota sebelum rumah di ujung jalan Rontul. Arif memiliki reputasi yang mencurigakan, sering terlihat di tempat-tempat yang berhubungan dengan peristiwa aneh di kota. Mira dan kelompoknya memutuskan untuk mengikuti Arif dan mencari tahu apa yang dia lakukan. Mereka mengetahui bahwa Arif sering pergi ke sebuah gudang tua di pinggiran kota pada malam hari. Gudang itu tampak seperti tempat penyimpanan biasa, tetapi ketika mereka menyusup ke dalam, mereka menemukan ruangan bawah tanah yang penuh dengan simbol-simbol ritual dan peralatan untuk memanggil roh. Di tengah ruangan, mereka menemukan altar dengan patung besar yang tampaknya mewakili entitas gelap dari buku ritual. Patung itu memiliki mata yang tampak hidup, seolah-olah mengikuti setiap gerakan mereka. Di sekitar altar, ada bekas-bekas darah yang baru, menandakan bahwa Arif dan pengikutnya mungkin telah melakukan ritual baru-baru ini. Mira menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum Arif dan kelompoknya berhasil membuka portal kembali. Dia dan kelompoknya mengatur rencana untuk menghentikan ritual yang akan datang. Mereka memutuskan untuk menyabotage altar dan membakar simbol-simbol yang ditemukan di ruangan bawah tanah. Namun, saat mereka bersiap untuk bergerak, salah satu anggota kelompok mereka, seorang pemuda bernama Bayu, tiba-tiba menghilang. Mira dan Pak Hendra tahu bahwa Bayu mungkin telah ditangkap oleh Arif dan pengikutnya. Mereka memutuskan untuk menyusup ke gudang lagi. Kali ini, dengan lebih hati-hati, mereka menemukan Bayu diikat di depan altar. Tampaknya akan digunakan sebagai korban dalam ritual. Arif dan pengikutnya mencoba melawan, tetapi Mira dan kelompoknya berhasil melumpuhkan mereka dan membebaskan Bayu. Api yang menyala mulai menyebar dengan cepat, dan mereka tahu mereka harus keluar sebelum seluruh gudang terbakar. Saat mereka melarikan diri, suara jeritan dan suara gemuruh terdengar dari dalam gudang, seolah-olah sesuatu yang jahat sedang dilepaskan. Gudang itu terbakar habis, dan dengan itu, simbol-simbol ritual dan patung gelap hancur menjadi abu. Arif dan pengikutnya ditangkap oleh pihak berwenang, tetapi Mira tahu bahwa ancaman sebenarnya belum benar-benar hilang. Entitas gelap masih ada di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk kembali. Mira dan kelompoknya terus berjaga-jaga, mengetahui bahwa mereka harus selalu waspada terhadap kegelapan yang menyelinap. Mereka berjanji untuk melindungi kota, meskipun itu berarti mereka harus terus berhadapan dengan ketakutan terbesar mereka. Bayangan di rumah di ujung jalan mungkin telah berkembang, tetapi Mira dan kelompoknya bertekad untuk menjadi cahaya yang menolak kegelapan. Gudang tua telah berubah menjadi abu, dan Arif bersama pengikutnya di penjara. Namun, kota masih belum benar-benar tenang. Suara-suara aneh dan bayangan gelap terus merayap di malam hari, menciptakan ketakutan yang semakin dalam. Mira dan kelompoknya tahu bahwa ini belum berakhir, dan kegelapan masih mencari jalan untuk menguasai kota. Pak Hendra menyarankan agar mereka mencari informasi lebih lanjut tentang ritual-ritual gelap dan entitas yang mungkin telah dilepaskan oleh Arif dan kelompoknya. Mereka beralih ke catatan sejarah kota dan menemukan referensi tentang sebuah kultus kuno yang dipercaya pernah ada di wilayah tersebut. Kultus ini memiliki tujuan untuk membuka portal antara dunia manusia dan dunia roh, dan konon telah dihentikan oleh para penjaga kuno. Mira dan kelompoknya mulai menyelidiki lebih lanjut tentang penjaga kuno ini. Mereka menemukan bahwa para penjaga kuno memiliki simbol khusus yang digunakan untuk melindungi kota dari kekuatan jahat. Simbol ini berbentuk lingkaran dengan garis-garis melintang, melambangkan ikatan antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka percaya bahwa simbol ini adalah kunci untuk menutup portal secara permanen. Mereka juga menemukan catatan tentang ritual yang bisa digunakan untuk memperkuat perlindungan kota. Namun, ritual ini membutuhkan bahan-bahan langka dan harus dilakukan di tempat yang tepat, yaitu di lokasi asal rumah di ujung jalan. Mira dan kelompoknya tahu bahwa mereka harus kembali ke reruntuhan rumah itu untuk melakukan ritual penutupan yang sesungguhnya. Namun,
mereka bukan satu-satunya yang mencari simbol penjaga kuno itu. Arif, meskipun di penjara, masih memiliki pengikut yang setia. Mereka mencuri informasi tentang simbol tersebut dan berencana untuk menggunakannya untuk membuka portal dengan cara yang lebih kuat. Mira dan kelompoknya harus bergerak cepat untuk mencegah rencana ini. Pada malam yang gelap dan berangin, Mira, Pak Hendra, Bayu, dan anggota kelompok lainnya kembali ke reruntuhan rumah di ujung jalan. Mereka membawa simbol penjaga kuno dan bahan-bahan untuk ritual penutupan. Saat mereka tiba, suasana di sekitar reruntuhan terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari arah reruntuhan. Mereka menyalakan lilin dan membuat lingkaran di sekitar kursi goyang yang masih berdiri di tengah reruntuhan. Namun, saat mereka mulai membaca mantra, bayangan-bayangan mulai bergerak di sekitar mereka. Suara tawa yang menyeramkan kembali terdengar, dan mereka merasa terancam oleh kehadiran yang gelap. Arif dan pengikutnya tiba-tiba muncul dari balik reruntuhan, berusaha menghentikan ritual. Mereka membawa senjata dan tampaknya siap untuk melakukan apa saja demi membuka portal. Mira dan kelompoknya melawan mereka, berusaha menjaga simbol penjaga kuno tetap utuh di tengah lingkaran lilin. Pertarungan sengit terjadi di tengah reruntuhan, dengan bayangan-bayangan bergerak di antara mereka. Pak Hendra, meskipun sudah tua, bertarung dengan gagah berani untuk melindungi kelompoknya. Mira terus membaca mantra, berusaha memperkuat perlindungan kota. Bayu dan anggota kelompok lainnya berjuang melawan pengikut Arif, mencegah mereka mendekati simbol penjaga kuno. Akhirnya, saat pertarungan mencapai puncaknya, kursi goyang tiba-tiba terbalik, dan suara jeritan mengerikan bergema di udara. Bayangan-bayangan gelap lenyap, dan Arif bersama pengikutnya terjatuh ke tanah, seolah-olah kekuatan mereka telah disedot keluar. Simbol penjaga kuno mulai bercahaya, dan cahaya tersebut menyebar ke seluruh reruntuhan, menutup portal dengan kuat. Mira dan kelompoknya berhasil mengusir kegelapan dari kota dengan penutupan portal. Suasana di kota mulai tenang. Namun, mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Kegelapan masih ada di luar sana. Menunggu kesempatan untuk kembali, mereka berjanji untuk terus berjaga-jaga dan melindungi kota dari bahaya yang tidak terlihat. Mira memutuskan untuk tetap tinggal di kota, berkomitmen untuk menjaga agar kegelapan tidak kembali. Pak Hendra, meskipun lelah, merasa bangga bisa membantu menjaga kota yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Mereka berdua tahu bahwa pertarungan melawan kegelapan adalah perjuangan tanpa akhir, tetapi mereka siap menghadapinya bersama-sama. Setelah ritual penutupan berhasil dan kota perlahan-lahan mulai pulih dari serangan kegelapan, Mira dan kelompoknya tetap waspada. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu dengan mengabaikan tanda-tanda bahaya. Meskipun Arif dan pengikutnya telah ditangkap, ada kekhawatiran bahwa sisa-sisa kultus kuno masih aktif di tempat lain. Pak Hendra memutuskan untuk mengumpulkan semua catatan tentang kultus kuno dan simbol penjaga kuno ke dalam arsip yang aman, agar generasi mendatang bisa mengetahui sejarah kota dan belajar darinya. Mira dan yang lainnya membantu Pak Hendra mengumpulkan informasi, memastikan bahwa rahasia kegelapan ini tidak akan hilang begitu saja. Namun, meski dengan upaya mereka, keanehan tetap muncul. Beberapa penduduk mulai mengalami mimpi buruk yang melibatkan rumah di ujung jalan dan bayangan gelap. Beberapa lainnya mengklaim melihat bayangan bergerak di malam hari atau mendengar suara-suara aneh saat sendirian. Meskipun kota tampak damai, ketegangan masih terasa di udara. Mira memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang sisa-sisa kultus kuno. Dia menemukan bahwa banyak anggota kultus memiliki hubungan keluarga yang erat, yang berarti mereka mungkin masih beroperasi secara rahasia. Bersama Bayu dan Pak Hendra, Mira mencari jejak anggota kultus yang belum ditangkap. Pencarian mereka membawa mereka ke sebuah desa terpencil di luar kota, di mana beberapa penduduk memiliki hubungan dengan anggota kultus. Desa itu tampak tenang di siang hari, tetapi saat malam tiba, suasana berubah drastis. Penduduk desa tampak gelisar dan menghindari berbicara dengan orang asing. Mira dan kelompoknya menyamar sebagai peneliti sejarah untuk masuk ke desa dan berbicara dengan penduduk. Mereka menemukan bahwa desa itu memiliki kuil kuno yang konon digunakan oleh kultus untuk ritual gelap. Namun, kuil itu kini ditinggalkan dan dijauhi oleh penduduk desa karena dianggap terkutuk.
Mira dan Bayu memutuskan untuk menyelidiki kuil tersebut pada malam hari. Sementara Pak Hendra tetap di desa untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Ketika mereka tiba di kuil, mereka menemukan bahwa pintu masuknya telah diblokir dengan batu-batu besar. Tetapi ada celah kecil di salah satu dinding yang memungkinkan mereka masuk. Di dalam kuil, mereka menemukan simbol-simbol kuno yang sama dengan yang mereka lihat di gudang Arif. Namun, simbol-simbol ini tampak lebih tua dan lebih terukir dalam batu. Mereka juga menemukan sebuah altar yang rusak, yang tampaknya pernah digunakan untuk ritual yang jauh lebih besar daripada yang mereka lihat sebelumnya. Saat mereka menjelajahi kuil, mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam altar yang rusak. Ketika mereka mendekat, mereka melihat sebuah lubang yang dalam di bawah altar, seperti sumur tanpa dasar. Suara-suara itu tampak berasal dari dalam sumur, dan mereka merasakan kehadiran yang mengintimidasi. Tiba-tiba, bayangan gelap mulai muncul dari dalam sumur, merayap naik dan menyebar ke seluruh kuil. Mira dan Bayu berusaha mundur, tetapi bayangan itu bergerak cepat dan mulai mengejar mereka. Suara-suara mengerikan dan jeritan mulai terdengar. Dan mereka tahu bahwa mereka harus keluar dari kuil secepat mungkin. Mereka berhasil melarikan diri dari kuil dan kembali ke desa, di mana Pak Hendra sudah menunggu mereka. Mereka memberitahu Pak Hendra tentang apa yang mereka temukan, dan dia setuju bahwa mereka harus menutup lubang di altar untuk mencegah bayangan keluar lebih lanjut. Mereka segera mengumpulkan penduduk desa untuk membantu mereka memblokir pintu masuk kuil dengan batu-batu besar dan menutup lubang di altar dengan seman. Meskipun mereka berhasil menutup kuil dan mencegah bayangan keluar, Mira dan kelompoknya tahu bahwa kegelapan tidak akan benar-benar hilang. Entitas gelap masih ada di luar sana, menunggu kesempatan untuk kembali. Mereka berjanji untuk terus berjaga-jaga dan melindungi kota serta desa dari ancaman ini. Dengan demikian, kota dan desa belajar untuk hidup dengan ketakutan, mengetahui bahwa kegelapan bisa datang kapan saja. Namun, Mira, Bayu, dan Pak Hendra terus bekerja keras untuk menjaga keselamatan semua orang, selalu siap untuk menghadapi bayangan yang abadi. Mereka tahu bahwa pertarungan melawan kegelapan adalah perjuangan yang tak pernah selesai, dan mereka bertekad untuk terus berjuang, apapun risikonya.